teman-teman bisa lihat. Surat edaran itu menjadi semacam juknis yang dipakai panduan oleh KPU Papua Barat Daya untuk meloloskan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh MRP. Padahal Bapak Ibu, surat 17-18 itu saya menganggapnya itu surat kaleng. Karena itu pernyataan saya di depan seluruh media, saya minta kepada KPU RI segera mencabut surat 17-18 itu. Karena menurut saya dengan menggunakan kewenangannya KPU RI telah menyelewengkan dan merusak sistem pelaksanaan pilkada di Papua secara khusus. Surat edaran itu seolah-olah menjadi panduan KPU Papua Barat Daya untuk melakukan verifikasi pendalaman dengan mencari pengakuan suku adat tertentu yang memberikan pengakuan pada pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Karena itu, surat itu kami memandang KPU RI juga terlibat dalam skenario besar meloloskan pasangan ini melalui surat 17-18. Karena itu, kami juga akan melaporkan Komisioner KPU RI ke Bawaslu RI terkait dengan pelanggaran etik dan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan mengeluarkan surat itu. Dan kami juga akan melaporkan kelima komisioner KPU Papua Barat Daya ke DKPP dan komisioner KPU RI ke DKPP terkait dengan pelanggaran etik melakukan. Itu langkah-langkah hukum yang kita lakukan. Dan MRP juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Tadi malam saya mendampingi dan beberapa menteri untuk dalam waktu dekat mereka diterima. Kita meminta, saya disampaikan untuk segera menyampaikan kepada media, minta seluruh tahapan proses pilkada khususnya di Papua Barat Daya ditinjau dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, termasuk penerapan Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021. Bapak Ibu, saya menegaskan poin terakhir. MRP adalah lembaga yang dibentuk undang-undang yang memiliki fungsi melaksanakan pemilu, Bapak Ibu. Bukan cuma KPU dan Bawaslu. Khusus di Papua, MRP memiliki fungsi melaksanakan pemilu. Kenapa? Karena MRP adalah lembaga yang memiliki kewenangan menentukan syarat calon. Apa itu syarat calon? Pasal 12, orang asli Papua. Itu masuk dalam kategori persyaratan calon, bukan persyaratan pencalonan. Karena itu MRP merupakan unsur kelembagaan yang dibentuk undang-undang yang memiliki fungsi melaksanakan pemilu. KPU harus memperhatikan itu sebagai tahapan yang harus dipertimbangkan dan dilaksanakan. Karena itu putusan MRP mengikat, final and binding. Putusan MRP itu tidak bisa diuji, Bapak Ibu, kecuali digugat di pengadilan. Calon yang bersangkutan kalau merasa putusan MRP itu merugikan, dia boleh menggugat putusan MRP. Bukan KPU yang dimanfaatkan untuk menjalankan putusan sendiri yang menguntungkan pihak tertentu. Ini yang kita persoalkan dan ini yang kita laporkan. Dari semua upaya hukum akan kita lakukan, diawali dari menyampaikan laporan kepada kuasa. Berarti Pak, semua terlihat bahwa KPU sendiri mengabaikan PKPU dan berpegang pada surat dinasti. Ya, KPU mengabaikan PKPU. Dia berpegang pada surat. Dan dia berpegang pada surat edaran 17-18. Bapak Ibu, ini saya mau jelaskan. Selalu menggunakan norma yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 2011. Kalau Anda lihat surat itu juga memuat tentang surat norma KPU, putusan MK 2911. Putusan KPU putusan Mahkamah Konstitusi 29 2011 itu benar menerjemahkan tentang orang asli Papua dalam dua pendekatan. Dan itu diadopsi dalam pasal 1 ayat 20 dan ayat 22. Orang asli Papua dilihat dalam dua pendekatan. Keturunan ras Indonesia yang berdasarkan biologis, kemudian pengakuan. Itu MK terjemahkan. Tetapi MK tidak mendiskualifikasi kedudukan MRP untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan. MK menguatkan posisi MRP. Semestinya pasangan calon yang dinyatakan tidak sah atau tidak memenuhi syarat sebagai orang asli Papua boleh menggunakan lembaga adat di bawah MRP itu untuk menggugat keputusan MRP kalau dia merasa dia adalah orang asli Papua. Itu prosedur hukumnya. Dan KPU sebelum mendapatkan persetujuan orang asli Papua pada syarat calon, KPU belum boleh menetapkan pasangan calon. Kenapa? Yang terjadi di KPU Papua Barat Daya, putusan MRP belum keluar, KPU sudah menjalankan pasal 107 ayat 2. Pasangan calon yang mendaftar semua dikasih surat pengantar untuk periksa kesehatan. Pertanyaan saya, setiap calon yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur memenuhi persyaratan pencalonan dan memenuhi persyaratan calon. Apakah orang asli Papua itu persyaratan calon atau tidak? Persyaratan calon.
maka dia harus terlebih dahulu mendapatkan itu. Pertanyaan saya, apakah orang bisa mengatakan dirinya orang Papua? Tidak bisa. Yang harus mengatakan dirinya orang Papua adalah lembaga yang berkewenangan. Satu, masyarakat adat. Yang kedua, dalam konteks pilkada hanya MRP. Ini yang harus dicatat. Abang, dari putusan tanggal 22 kemarin itu kan dalam konsiderannya itu tidak ada item yang menegaskan bahwa mereka mempertimbangkan undang-undang Otsus putusan KPU kemarin. Nah, tidak, iya, tanggal 22 kemarin itu kan tidak ada pertimbangan pasal undang-undang Otsus. Ini kira-kira bagaimana? Putusan KPU 7978 itu, kalau hukum ditegakkan, norma diberlakukan, pasti dibatalkan sama pengadilan. Saya yakin dibatalkan, pasti dibatalkan. Putusan itu konsideran hukumnya, ya, pertimbangannya, dasar pembuatan keputusannya juga tidak melengkapi dengan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada di Papua pada khususnya. Jadi harus catat, Undang-Undang 12 itu, pasal 12 tentang orang asli Papua itu Undang-Undang 2001 tentang Otsus. Kemudian pasal 20 ayat 1 huruf A dan pasal 1 ayat 20 ayat 22 itu Undang-Undang Otsus. Nah, harusnya KPU membuat juknis khusus atau dalam PKPU nomor 8 itu kemudian dirubah menjadi PKPU nomor 10, itu harus dibuatkan bab khusus yang mengatur tentang kekhususan di wilayah Papua. Bukan surat kaleng itu. Surat kaleng ini ada isinya. Kalau nggak ada isi, nggak berani diterapkan begini. Saya berani menyatakan itu. Abang, selain tempuh Bawaslu dan PT UN, apakah ada upaya-upaya Sama tim DKPP dengan kita minta diberhentikan KPU karena melanggar kode etik dan melanggar undang-undang. Ya Pak, tadi ada penjelasan uraian terlihat di situ. Ini kan ada penyerahan dari KPU kepada MRP. Sudah. Ya, terus MRP mengembalikan. Ya, membuat pertimbangan dan keputusan kemudian Kemudian dikembalikan. keputusannya itu tidak masuk. Tidak digunakan. KPU mau verifikasi lagi. Apakah itu masuk? Oh iya, Atau body cam itu yang saya bilang, perbuatan melawan hukum dilakukan oleh KPU dan menyeleweng dari kepentingan hukum dan tidak menegakkan hukum. Dan saya menganggap KPU melakukan verifikasi pendalaman menggunakan surat kaleng 1718 itu karena ada kepentingan politik tertentu yang menunggangi kerja-kerja KPU. berarti ada upaya-upaya hukum pidana juga? Pasti nanti mengarah ke sana. Ada pidana pasti. Pidana juga. Kalau tahapan salah diterapkan ada unsur pidana di sini. Oke. Jadi pasti mengarah ke sana. Karena itu terlihat jelas bahwa ada upaya Pasti. pembohongan publik di situ. Pasti. Oke. Kita meyakini bahwa ada proses yang tidak wajar dalam keluarnya putusan 78 ini. Siap. Pertimbangannya dalam putusan juga tidak memuat konsideran undang-undang secara menyeluruh dan juga tidak memuat pertimbangan MRP. Siap. Ingat, MRP itu salah satu lembaga yang memiliki fungsi melaksanakan pemilu. Siap. Jadi harus dimuat keputusannya dalam keputusan KPU. Kenapa di daerah lain tidak ada masalah, kenapa di sini ada masalah? Oke, baik. Terima kasih, Bang.